Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Irma Risyanti, Unit Kerja SMK Negeri 12 Malang, yang saat ini menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video layanan bimbingan kelompok dengan teknik problem based learning. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Silakan ya, cari posisi yang ternyaman buat kalian. Oke, kelas 10 AKL 2 ya? Ya. Oke, terima kasih sudah memenuhi panggilannya Bu Irma ke ruang BK, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai pada kegiatan pagi hari ini dengan bimbingan kelompok ya, karena memang ada beberapa yang harus dibahas di sini. Jadi Bu Irma memanggil beberapa dari kelas 10 AKL untuk mengikuti bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin siapa yang akan memimpin membuka doa? Oke, silahkan. Sebelum Melakukan kegiatan, melakukan kegiatan pada pagi ini. melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, baik. Pada pagi kali ini ya, kegiatan kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Oke ya, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum pernah ya. Oke, di SMA juga belum pernah ngikutin bimbingan kelompok. Belum. Oke, baik. Bimbingan kelompok di sini yaitu Bu Irma akan membagikan dengan topik tugas. Topik tugas berarti topiknya satu, masalahnya satu, yaitu yang kita bahas pada pagi ini tentang strategi belajar dan gaya belajar. Jadi, mari kita mengenal apa sih gaya belajar dan bagaimana strategi belajarnya kan gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada azas ya, yang mana nanti kalian dituntut untuk aktif yang pertama gitu ya. Terus saling dinamika kelompoknya harus kalian munculkan, artinya saling menanggapi masalah atau apa ini yang dihadapi oleh teman-teman kalian. Jadi diberikan solusinya bareng-bareng gitu ya. Setelah itu juga adanya keterbukaan, adanya kenormatifan di sini juga seperti itu. Oke, nanti kita akan membahas tentang tadi ya, bimbingan kelompok, strategi belajar dan gaya belajar. Oke, sebelum kita sampai ke kegiatan pada pagi ini, nanti kita sepakat kegiatan layanan pagi ini kita berapa menit? Cukup 20, 30, 40? 30. Ya, oke. Berarti kita sepakat pertemuan kita pada pagi hari ini kita 30 menit seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata kok dalam kegiatan ini belum selesai, mungkin kita akan melakukan pertemuan berikutnya kan gitu. Oke, yang berikutnya sekarang mungkin perkenalan biar saling mengenal semuanya gitu ya. Jadi nanti bisa disampaikan dari sebelah kirinya Bu Irma, sebutkan nama, cita-cita dan hobinya seperti itu gitu ya. Oke, silahkan dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Aziz Sultan. Oke, Mas Aziz manggilnya. Sultan. Oh, Sultan. Oke, terus Saya Kandilon. Saya pegawai. pegawai bank, luar biasa. Jadi cocok ya masuk jurusan akuntansi ya. Oke, mungkin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Taufiko, biasa dipanggil Gabriel. Hobi saya adalah membaca. Dan cita-cita saya menjadi CEO perusahaan. CEO, oke, luar biasa sekali ya CEO. Oke, sebelahnya lagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Rizal Wulandari. Hobi saya memasak sama lain. Cita-cita saya menjadi manajer bank.
Pegawai bank juga. Iya. Oke. Ya, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Salma Yuka, hobinya masak, cita-cita pegawai bank. Pegawai bank juga. Siap, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dianita Basani, hobi saya membaca, menari, lalu cita-cita saya menjadi pegawai bank. Pegawai bank juga. Baik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Grace Karen, bisa dipanggil Grace. Hobi saya bermain basket dan berenang. Cita-cita saya bekerja di bagian perpajakan. Perpajakan. Siap. Oke, baik. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Alzana Nabila, biasa dipanggil Sena. Mm-mm. Hobi saya membaca dan berolahraga. Membaca. Oke. Dan cita-cita saya ingin menjadi jaksa. Oh, jaksa. Jaksa penuntut umum. Iya. Oke. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Fiona Liviananda, biasa dipanggil Fiona. Hobi saya menulis dan cita-cita saya menjadi psikiater. Oh, psikiater. Siap. Baik, tadi sudah menyampaikan menyebutkan nama, menyampaikan hobi, cita-cita. Mayoritas di sini lebih banyak ke pegawai bank, ada yang pajak gitu ya, ada yang jadi jaksa umum. Luar biasa sekali. Dengan background kalian yang ngambil jurusannya AKL itu memang tidak berbalik arah gitu ya. Jadi kalian bisa melanjutkan mendalami ilmu-ilmu kalian, akuntansi, dan melanjutkan atau harapannya adalah bisa mencapai cita-cita kalian. Gitu. Oke. Nah, di sini nanti kita akan memberikan sebuah kasus yang mana nanti kita saling menanggapi dari kasus tersebut, gitu ya. Tujuan di sini adalah harapannya kalian bisa menemukan gaya belajar kalian yang sesuai. Kadang kalian misalkan, kalian ternyata gaya belajar kalian kinestetik, gitu ya. Kan ada 3 nih, ada visual, auditorial, dan juga kinestetik. Misalkan ternyata kalian kinestetik, ternyata selama ini gaya belajar yang kalian terapkan adalah visual. Misalkan hanya membaca gitu kan. Jadi itu kan nggak sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Nah, harapannya dari kegiatan pada pagi ini kalian bisa menemukan sebetulnya saya termasuk ke dalam gaya belajar yang mana, sudah sesuai belum gaya belajar saya dengan strategi belajar yang saya terapkan selama ini kan gitu ya. Nanti kita membahas bersama-sama di sini. Gitu ya. Selain menemukan gaya. Oke, sekarang apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum kita kegiatan pada pagi hari ini, coba kita akan melakukan ice breaking biar kalian lebih rileks lagi. Contohnya gini. Nanti dari ini kalian bisa menyebutkan nama sebelah kanan saya gitu ya. Konsentrasi dimulai. Coba latihan. Konsentrasi dimulai. Nama saya, sebelah kanan saya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, bisa? Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Perkenalkan, nama saya Fiona Liviananda, biasa dipanggil Fiona. Sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Alzana Nabila, sering dipanggil Sena. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Grace Karen, biasa dipanggil Grace. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Dianita Basani, bisa dipanggil Tia. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Salma Yuka, bisa dipanggil Salma. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Risa Wulandari, bisa dipanggil Star. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kapiko, biasa dipanggil Gabriel. Sebelah kanan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Haji Sultan, biasa dipanggil Sultan. Oke ya, sudah konsentrasi semua? Sudah. Yo, kita gerakan lagi satu lagi. Kayak tadi, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Oke, kita masuk ke tahap inti. Adakah yang tahu tentang gaya belajar? Apa itu gaya belajar? Atau Menurut saya gaya belajar adalah suatu
metode untuk belajar betul. agar si belajar ini mau belajar dengan tenang gitu Bu, dengan nyaman. Biar bisa mendapatkan ini ya apa yang diinginkan gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi gaya belajar kalian sudah nih ada beberapa kata. Nanti kita bisa belajar bersama-sama di sini. Kelihatan nggak? Oke, siapa yang mau membuka dulu? Ingin membuka nomor kotak nomor berapa? Mas, siapa namanya? Gabriel. Gabriel nomor berapa? Gabriel. 7. 7. Apa 7 ini? Buka deh. Waktu belajar. Dari Mas Gabriel. Menurut Mas Gabriel, waktu belajar Mas Gabriel itu yang bagaimana? Waktu belajar itu seperti memanage waktu buat belajar dulu. Memanajemen waktu untuk belajar. Kalau Mas Gabriel sendiri, waktu belajar Mas Gabriel yang ideal itu pukul berapa? Pukul 7 sampai pukul 10. 7 malam? Iya. 7 malam, 19 ya. Pukul 19 sampai dengan pukul 22. Itu rutin. Continue setiap hari jam segitu terus? Enggak. Biasanya kalau misalkan ternyata setiap hari ada kegiatan, tiba-tiba nggak bisa nih belajar di jam tersebut gimana? Kalau nggak bisa, saya biasanya sekitaran jam 3 sampai jam 4 belajar. Pagi, sore? Sore. Pulang sekolah? Iya. Berarti kalau misalkan ternyata mendadak ada kegiatan seperti itu, berarti Mas Gabriel ini merubah sendiri jamnya ya? Iya. Setiap hari meluangkan waktu untuk belajar? Iya. Oke. Ada yang pendapat yang lain selain dari Mas Gabriel? Jamnya sendiri maksudnya? Dengan Mbak Grace. Grace. Mbak Grace. Kalau Mbak Grace sendiri tadi, kalau Mas Gabriel tadi kan menyampaikan pukul 19 sampai dengan pukul 22. Nah, kalau misalkan ternyata ada halangan, Mas Gabriel harus merubah jamnya menjadi jam berapa tadi? 3 atau jam 15. Kalau Mbak Grace sendiri, Kalau waktu belajarnya? Kalau menurut saya pribadi, saya ini dalam sisi kontranya. Waktu belajar yang kita butuhin itu cuma untuk di sekolah saja, karena kita masih masa remaja. Jadi saat kita selesai sekolah, kita mungkin akan bersantai dan menikmati masa-masa kita. Oh gitu. Jadi saat belajar yang menurut saya bagusnya, saat kita di sekolah kita maksimalkan otak untuk fokus belajar saja. Siap. Terus sedangkan di rumah kita hanya perlu beristirahat atau mengingat-ingat ulang seperti biasa saja. Hanya merefleksi lagi di rumah, hanya membaca gitu aja. Baik ya, betul. Kalau kita kan sedang mengampu atau menempuh pendidikan formal ya, yang mana lumayan padat dari jam 7 sampai dengan jam 15 kan gitu ya. Waktu kalian hampir habis di sekolah kan gitu. Nah, ketika misalkan ada kegiatan atau latihan yang harus dikerjakan, bagaimana Mbak Grace? Biasanya Mbak Grace itu tetap dibawa ke rumah atau langsung dikerjakan di sekolah ketika ada soal yang harus dikerjakan? Mungkin kalau di sekolah saya masih ada waktu luang, akan dilanjutkan di sekolah, dan jika waktunya agak cukup itu dilanjutkan di rumah. Hanya untuk mengerjakan soal saja ya? Iya. Ada yang pendapat yang lain? Baik, dengan Mbak Fiona. Biasanya saya belajar di waktu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 3:30. Baik. Terus sholatnya jam 4. Terus siap-siapnya sampai jam 4:30. Jam 5-nya mungkin siap-siap, cuman kayak tinggal makan gitu. Terus di sela-sela sudah makan, saya akan belajar, mengingat kembali tugas yang akan dipelajari nantinya. Siap. Dan mempelajari yang kemarin
sampaikan ya di depan ya. Oke, jadi nah itu tadi ya. Jadi memang waktu belajar itu memiliki persamaan yang berbeda, mungkin ya. Oke, sama-sama punya waktu belajar, tapi terkadang rentan durasinya, rentannya, kapannya, kalian tentunya memiliki perbedaan kan gitu ya. Oke, tadinya sudah kebuka ini definisi belajar. Siapa yang mau menyampaikan? Seperti ini itu kan belajar, dan dari waktunya, sistemnya dan lain sebagainya. Ya. Oke, ada yang mau mencoba lagi? Mau milih kotak berapa? Saya. Oke, 3. Ini persiapan biar ada apa ini? Tempat belajar. Oke, Mbak siapa namanya tadi? Sena. Mbak Sena. Sena, Mbak Sena. Menurut Mbak Sena, tempat belajar yang nyaman bagi Mbak Sena itu yang seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, tempat belajar yang nyaman itu sendirian. Oke. Jadi di waktu dimana kayak bener-bener Sepi. saya sendiri. Oh gitu. Kalau di rumah ada anggota keluarga yang lain nggak selain bapak dan ibu? Ada. Ada. Terus gimana mensiasati biar Mbak Sena bisa sendiri gitu? Biasanya saya sering mengunci kamar. Oh terus gitu. dengerin lagu Seperti itu. sambil belajar. Oh berarti sepi, tapi sepi di sini bukan sepi tanpa suara ya. Berarti sepi tanpa adanya orang gangguan. Tapi kalau musik it's okay gitu ya. Oke, ada yang lain. Waktu belajar tempat belajar yang nyaman. Coba. Mungkin dari siapa tadi, Mbak Sulfa? Kalau saya sih belajarnya itu kayak lebih nyaman kayak sama teman. Jadi misal saya tidak tahu, jadi kan bisa tanya gitu. Oh gitu. Jadi Saling belajar berkelompok gitu Iya. ya. Oke. Jadi lebih suka ada teman untuk sharing, untuk misalkan bertanya gitu ya. Oke, lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke. Saya suka seperti Rizka. Seperti Rizka. Oke. Lebih Suka kelompok. Iya. Oke. Kalau nggak paham bisa tanya. Oh, nggak paham bisa tanya. Biasanya di mana Biasanya sama melakukannya? kakak. Oh, sama kakak gitu. Kalau menghafal hafalan gitu sama kakak juga. Oke, tapi kakak juga dari akuntansi juga. Oh, enggak, tapi bisa ya memahami. Oke, baik, ada yang lain? Selain sunyi, selain belajar kelompok, ada metode yang lain tempat belajarnya yang yang lebih disenangi? Metode belajarnya? Kalau saya pribadi, saya suka belajar di mana saja, asalkan sama seperti Sena tadi tidak ada gangguan dari orang sekitar lainnya. Gitu. Oke, tadi ada yang tempat belajarnya lebih senang sendiri gitu ya, kayak musik, ada yang dengan dinamika kelompok, ketemu dengan teman-teman. Oke. Ada yang mau mencoba membuka lagi? Oke, Mbak Fiona nomor berapa? Nomor 5. Jadwal belajar. Oke, tadi hampir sama dengan waktu. Kalau jadwal belajar, jadi di sini kalian punya jadwal belajar nggak setiap harinya? Kan? Oke, silakan Mbak Fiona. Saya pribadi mempunyai jadwal belajar. Saya itu ya dari sebelum berangkat ke sekolah, serta nanti pulang sekolah. Tuh, jadi 2 kali ya, meskipun hanya sebentar, yang penting continue, artinya berkelanjutan. Ada pendapat yang lain? Mungkin Mbak Fiona akan menunjuk siapa temannya, menyampaikan. Oke, Mbak Tia, punya jadwal belajar yang bagaimana nih Mbak Tia? Jadwal belajar saya sendiri itu biasanya malam hari. Biasanya mengulas pelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Tentang materi apa saja, lalu yang dicatat waktu sekolah itu apa saja, atau mempelajari materi baru yang akan dipelajari di Besok. Oke, di malam. Oke, Mbak. Oke, terus untuk berarti stop TV ya. Stop gadget enggak nih? Ya rata-rata kalau ketika belajar stop gadget enggak?
nanti ini fokus dengan WA biasanya kan gitu ya, dari ayah, dari gitu ya. Nanti belajarnya 40 menit, sisanya adalah buka gadget, nggak kayak gitu ya? Ya, oke, luar biasa. Ada lagi selain malam dan juga pagi hari atau setelah pulang sekolah, ada yang berbeda jadwal belajarnya? Sama, oke. Jadi kalian ini enggak memiliki komitmen, pokoknya saya tuh harus belajar nih meskipun sedikit atau sebentar gitu ya. Ya, ada lagi yang ingin, yang belum pernah membuka nih. Mbak siapa tadi, dia siapa? Rizka. Oke, Mbak Rizka nomor berapa? Nomor 2. Suasana belajar. Oke, Mbak Rizka punya suasana belajar yang seperti apa nih? Kalau saya sih suasana belajar itu kadang ya kayak gimana ya, kayak menguntungkan gitu. Kalau ya ramai juga gitu ya, tapi lebih fokusan ke sepi. Lebih fokusnya ke TV. Sepi. Oh, yang sepi, lebih suka yang sepi suasananya. Kalau belajar sama teman ya ramai gitu. Gitu. Jadi kalau yang sepi mungkin lebih kepada menghafal. Gitu. Kalau yang mengerjakan lebih suka yang kelompok. Gitu. Ada pendapat yang lain suasana belajarnya ini? Ada yang suka mungkin saya suka ramai atau apa? Ada yang berbeda? Sama, lebih suka sepi semua. Oh gitu, kompakan ya ternyata. Baik, yang berikutnya nomor berapa nih terakhir? Apa dulu? Siapa namanya? Salma. Mbak Salma nomor 4. Oke. Visual, tadi apa ya visual ya? Ada 3 tadi ya, gaya belajar. Visual itu apa ya? Melihat. Oke, betul. Visual itu adalah gaya belajar yang mana informasi yang diterima melalui mata, melalui penglihatan. Jadi kalian lebih bisa masuk jika kalian belajar dengan melihat, misalkan dengan ketika masuk di kelas, gurunya menjelaskan, lebih mudah memahami itu, ya. Oke, berarti ada 2 yang belum ini. Coba satu lagi. Ya, kelas nomor berapa? 8. Auditorial. Oke. Apa tuh auditorial? Mendengarkan. Dengan cara mendengarkan melalui telinga atau pendengaran, gitu ya, sama. Jadi kalau tadi visual mata, kalau auditorial adalah melalui telinga. Tinggal 1, siapa nih yang membuka? Oke, Fiona. Kinestetik, apa ya kinestetik ini? Proses belajar yang melalui kegiatan. Contohnya IPA. IPA itu butuh satu bukti untuk biar itu nyata apa enggak hitungannya. Berarti lebih kepada demonstrasi, simulasi atau praktek ya. Jadi mungkin dari sini kalian sudah punya gambaran, ya, sudah punya gambaran. Saya itu cenderung yang mana ya? Apakah visual, apakah auditorial, atau mungkin kinestetik? Ya, oke. Untuk bisa menjawab itu, Bu Irma punya angket tes gaya belajar. Sini nanti silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan. Ya, nanti bisa melihat, oh saya itu lebih cenderung kemana ya. Bahkan ada kombinasi, ada yang visual dengan kinestetik, ada yang auditorial dengan visual. Coba kita cek dulu. Maka yang sudah dapat bisa langsung diisi nama, kelas, atau mengisi ya.
hasil yang terbesar berarti itulah kalian gaya belajar kalian. Kalau A berarti itu ada visual, ada ini ya, berarti ya, tutorial, berarti dominan yang mana kalian? Gitu. Ada kan belakangnya itu ya. 3A maka visual, 3B auditorial, dan 3C adalah kinestetik. Bagaimana kalau ada jawaban yang sama? Berarti hasilnya adalah kalian gaya belajarnya adalah kombinasi. Ya, ada yang visual dengan kinestetik dan seterusnya. Sudah ketemu semua? Belum. Kalau sudah, nanti yang sudah bisa dikumpulkan lagi. Udah, silahkan dikumpulkan. Ingat-ingat ya tadi ya. Mungkin nanti akan ada konseling berikutnya. Kalau sudah organisasi peserta didik untuk belajar. Kita masuk untuk buat kelompok. Ya, karena yang 2 berhalangan hadir, jadi kita bagi kelompok jadi 2 saja. Kalau tadi yang semuanya bisa hadir, kita bagi 3, satu kelompok 3 anggota. Karena memang ada halangan, kita menjadi 2 saja ya. Jadi satu kelompok ada 4. Ya, oke, jadi tinggal kelompok 1, kelompok 2 seperti itu saja ya. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang gaya belajar, kita yang selanjutnya membahas tentang strategi belajar ya. Sebelum kita masuk ke LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Nah, di sini kelihatan nggak? Ada strategi belajar efektif, ya. Ada poin 1 sampai dengan I. A sampai dengan I. Jadi apa sih strategi yang harus kita buat? Ada tujuan gitu ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang poin A? Ini jadi tentang tentukan tujuan utama. Artinya dalam belajar ini tujuannya apa dulu nih? Misalkan kamu bisa melihat mapel apa yang akan kalian pelajari. Misalkan kalau PKN apalagi bahasa Indonesia, berarti itu kan harus menghafal. Tujuannya utama adalah menghafal. Dan misalkan kalau numerasi abstrak, berarti dia harus Mungkin bertanya saat sama Bapak Ibu Guru. Oke, jadi menemui Bapak Ibu Guru ya. Atau mungkin ada lagi ya yang lebih privat. Kalau saya pribadi, kalau saya gak berani bertanya, saya bakalan riset atau cari tahu sendiri lewat sumber-sumber lainnya. Oh gitu, jadi tidak harus ke Bapak Ibu Guru, boleh ke teman satu kelas atau beda kelas. Gitu. Jadi ya akronim, jadi membuat kayak ini selain Jago juga kalian juga membuat merangkum juga ada ini membuat bagian-bagian sendiri seperti itu. Ya oke. Sekarang kita lanjut membimbing penyelidikan. Oke. Tadi kalau kalian sudah terbagi kelompok, silakan kalian bisa berdiskusi melalui link yang sudah saya sebarkan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Jadi salah satu saja yang mengerjakan. Nah, saya pandu dari sini. Silakan buka linknya. Mungkin semuanya buka dulu, nanti yang mengerjakan salah satu. Ya, langsung masuk ke kasus. Ada kasus 1, kasus 2, kasus 3 ke bawah. Kasus 1 yang itu. Ya, oke. Nah, silakan dibaca dulu, cermati.
tugas kalian nanti setiap kelompok menanggapi dari setiap kasus. Ya, jadi silakan misalkan kasus Rani, apa yang harus Rani lakukan? Seandainya jika kalian itu Rani, apa yang harus Rani lakukan agar bisa kembali mendapatkan peringkat 3 besar atau mungkin lebih dari itu dan seterusnya sampai dengan kasus 3. Silakan cermati dulu, nanti saya ajari, saya pandu cara mengerjakannya. Itu ya. Saya pandu cara mengisinya. Cukup yang mengisi adalah satu kelompok saja dengan cara mungkin salah satu HP-nya nanti ditulis kelompoknya di situ, klik tombol plus di bawah. Ada? Ya. Oke. Ya. Terus subjeknya, misalkan ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Pakai nama nasi. Pakai nama kelompok. Iya, nama kelompok 2 juga aja wes. Kelompok 2, kelompok 1, terus klik gambar yang kamera itu. Untuk mengambil foto kalian flash aja. Jadi setiap kelompok add lagi, foto lagi, add lagi gitu. Diklik dia satu kelompok itu mukanya kita mengenal dari mukanya. Jadi ambil mungkin satu-satu nggak apa-apa atau langsung 4 juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Oke, waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Nah, untuk menjawab, klik yang di bawah itu. Bawahnya paling ada gambar kamera dan hasilnya itu ya, klik. Mungkin kasus 1. Udah ketemu, bisa? Udah? Ini salah satu aja. Nah, ini yang tulisnya sesuatu yang benar. Nah, kasus 1, silakan lagi. Satu aja. Siapa yang bahas? Terus 2. Satu bagian masyarakat. Jadi yang satu bisa melihat HP-nya untuk bisa mencari jawaban dari yang kasusnya biar cepat. Ada 3 kasus di situ. Jawabnya di bawah tulis saja. Yang tinggal tulisan. Tambahkan komentar. Iya. Coba dia fotonya yang tadi kirim. Kok aku tadi tersangkut? Terus Udah? Udah ya? Oke. Oke, setelah kalian sudah selesai berdiskusi, silahkan yang sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin siapa yang mau menanggapi kasus 1? Kelompok mana? Kelompok 1, oke silakan. Menurut kelompok 1 dengan kasusnya siapa tadi? Rani ya? Silakan. Siapa yang membacakan hasilnya? Iya, langsung hasilnya aja. Jadi di kasus 1 ini menerangkan
dari SMP itu masuk 3 besar, terus pas di SMA dia ikut OSIS, lalu nilainya turun. Oke. Solusi untuk kami adalah yang pertama menambah jam penerbangan dia, alias kayak menambah waktu belajar dia di luar jam sekolah, seperti Sabtu dan Minggu. Mungkin ada durasi waktu ya selain jam sekolah. Oke. Ada tanggapan lain? Kelompok 2 mau menanggapi sesuatu atau Bertanya kepada teman yang sudah paham tentang pelajaran yang sudah dipelajari. berarti bisa bertanya melalui teman sekelasnya gitu. Oke, baik. atau kelas lain. Atau kelas lain yang mungkin materinya sama dan gurunya sama. Oke, baik. Ya, untuk kasus 2 siapa yang menanggapi? Kelompok 2 sudah selesai belum? Oke, silakan. Untuk kasus 2 bagaimana hasil diskusi kalian? Minus dan jadi kayak bergerak. Oh, jadi si siapa Tony ini memang harus disesuaikan dengan gaya belajarnya ya, dengan bergerak, dengan praktek, dengan simulasi ya menurut kalian. Oke, baik. Ya itu tadi hasilnya ya. Silakan bisa diunggah. Hasil kalian diunggah. Yang ada tanda sebelahnya kamera kalau nggak salah. Pokoknya ada tulisan unggah. Kirim. Iya, kirim, boleh. Ya, kirim semua hasil diskusinya. Oke, baik. Menganalisis dan mengevaluasi. Ya, dari hasil diskusi kalian tadi sudah bisa kalian memahami dari sebuah kasusnya Oni, kasusnya Rani, sama kasusnya siapa lagi? Kasus siapa itu? Yang ketiga? Iya. Nah, kalian bisa mengetahui solusi-solusi apa sih yang harus dilakukan gitu ya, jika misalkan tadi ya untuk Rani harus seperti apa, untuk Tony bahkan Ria gitu ya. Jadi tidak jauh seputar dari gaya belajarnya sebetulnya. Kegiatannya apa sih yang harus kita lakukan? Nanti ketika kita mengikuti kegiatan di sekolah banyak, kita mengabaikan tugas utama kita sebagai siswa kan gitu. Boleh, sangat harus sekali kalian mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, namun juga tetap kembali lagi kodratnya kalian adalah seorang siswa gitu ya. Jadi harus belajar sesuai dengan, kalau pengen cepat memahami sebuah informasi jadi harus sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, baik. Nah, coba saya pengen tanya, apa sih yang bisa kalian simpulkan atau refleksikan dari kegiatan kita pagi ini? Silakan. Bisa disimpulkan bahwa kita semua ini memiliki perbedaan dalam waktu belajar, jadwal belajar, serta gaya belajar yang berbeda. Berarti punya perbedaan. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditorial. Ada yang, kalau tadi sepi, hampir semuanya sepi ya, sepi. Ada yang jamnya pagi, siang, malam, atau mungkin bahkan sampai jam-jam gitu ya. Ada lagi dari kegiatan kita ini, sudah kalian temukan belum tipe gaya belajar kalian? Sudah. Oke, setelah kalian menemukan tipe gaya belajar kalian, sesuai tidak dengan yang selama ini kalian lakukan? Ada yang kurang sesuai, ada yang sesuai gitu ya. Jadi dari gaya belajar kalian tadi angkatnya bisa kalian terapkan di kemudian hari gitu ya. Oh, selama ini saya salah ternyata. Oh, saya ini kurang tepat, bukan salah, kurang tepat dalam menerapkan gaya belajar kan gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir kalian diminta untuk mengisi evaluasi hasil kegiatan pada pagi hari ini ya. Silakan dengan memberikan tanda checklist. Nama kelas, topik layanannya adalah strategi belajar dan gaya belajar. Oke, baik, kalian sudah mengisi lembar evaluasi. Oke, ya, sehat. Terima kasih.
Sampai ketemu dengan kesempatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.